Pagi ini kami dari KSM Mata Rumah Sakit Daerah Mangusada memberikan sedikit edukasi atau ceramah kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin banyak yang belum mengetahui, pada hari ini kita peringati sebagai World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia, di mana biasanya kita peringati pada minggu kedua bulan Oktober. Nah, di pagi ini kami memberikan sedikit edukasi mengenai World Sight Day ini. Setidaknya 40-45 juta penduduk di dunia ini mengalami kebutaan tiap tahunnya. Ini merupakan data dari WHO. Nah, tujuan dari memperingati World Sight Day ini adalah untuk sebagai pengingat adanya isu-isu atau masalah-masalah kesehatan di bidang mata yang patut kita cermati dan kita ketahui. Pada hari ini, kami dari KSM Mata Rumah Sakit Daerah Mangusada memberikan sedikit atau sekilas gambaran beberapa penyakit atau gangguan penglihatan yang kita hadapi, dan dikaitkan dengan kondisi pandemi pada tahun ini. Kami mengangkat tema gangguan penglihatan di era adaptasi baru. Bagaimana mengatasinya? Tentunya banyak pertanyaan ya. Bagaimana gangguan penglihatan ini kita hadapi pada situasi pandemi ini? Bagaimana kita mengetahui apakah itu termasuk gangguan penglihatan? Bagaimana kita mengetahuinya, mengobatinya, atau penata laksanaan selanjutnya? Untuk itu, perkenankan kami dari KSM Mata Rumah Sakit Daerah Mangusada memberikan edukasi. Yang pertama, mengenai penyebab penglihatan buram. Itu akan disampaikan oleh senior kami, Dr. Desi, spesialis mata. Kemudian akan dilanjutkan cara pemakaian obat mata yang tepat oleh Ibu Putu Puspita. Perkenalkan, saya Dr. Desi, Mendala spesialis mata. Pada hari ini kita berbahagia merayakan peringatan Hari Penglihatan Sedunia, atau dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai World Sight Day 2020. Kita di bagian mata menganggap angka 2020 adalah suatu angka yang spesial, Bapak Ibu, karena pada pasien yang datang untuk melakukan pemeriksaan, apabila mampu membaca atau melihat objek yang diperiksa dalam jarak 20 feet atau 6 meter, itu sama artinya dengan penglihatannya normal. Pada era pandemi ini, kita harus mulai melakukan kebiasaan hidup baru, di mana pertemuan yang sedianya harus dilakukan, kita lakukan secara daring atau online. Hal ini menyebabkan kita harus fokus pada media-media komunikasi, akibatnya mata mudah menjadi lelah atau sulit untuk fokus. Kadangkala kesulitan untuk fokus pada mata itu juga memicu kelelahan pada otot-otot kepala ataupun leher. Apakah Bapak atau Ibu sudah pernah mendengar cara 20-20-20? Jadi untuk mengatasinya, kita disarankan untuk melakukan aktivitas menggunakan gadget atau komputer atau media informasi tersebut, fokus kurang lebih selama 20 menit. Kemudian kita diminta untuk mengistirahatkan mata dengan cara melihat jarak objek dalam jarak yang lebih dari 20 feet atau 20 kaki atau 6 meter. Jadi yang jauh, objek yang jauh kita lihat selama kurang lebih 20 detik. Apabila kita terlewat sampai 1 jam untuk melakukannya, kita usahakan selama 10 atau 15 menit menggunakan waktu untuk mengistirahatkan mata sebelum kembali pada aktivitas tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan untuk berada dalam kondisi pencahayaan yang terang, sehingga mata kita tidak mudah lelah. Dan apabila bisa diatur, kita atur supaya kontras atau ukuran huruf itu cukup besar sehingga tidak mudah melelahkan mata.
Kemudian kita juga usahakan untuk mengatur posisi tubuh supaya posisi tubuh kita berada dalam keadaan duduk sehingga jarak dengan mata tetap terjaga lebih dari 20 feet atau 30 sampai 40 cm. Kita juga perlu menjaga makanan yang masuk ke mata dengan makan makanan yang bergizi seperti yang mengandung vitamin, buah-buahan seperti sayur dan buah-buahan, dan apabila dokter mata menyarankan untuk menggunakan obat yang membantu menambah nutrisi mata, kita bisa menggunakan obat tetes atau obat mata tersebut. Dan apabila Bapak atau Ibu atau anak-anak menggunakan kacamata, diharapkan melakukan pemeriksaan kurang lebih setahun sekali untuk menjaga mata supaya tetap baik pada saat berfokus. Jadi Bapak Ibu, itu beberapa tips yang dapat saya jelaskan untuk membantu mencegah mata itu mudah lelah pada saat kita gunakan untuk fokus yang lama menggunakan alat komunikasi. Pada kesempatan ini saya juga ingin menjelaskan bahwa pasien yang datang berobat ke rumah sakit kami, Rumah Sakit Badung Mangusada ini, beberapa mengalami gangguan penglihatan karena katarak. Katarak adalah penyakit yang diderita oleh semua usia. Biasanya apabila penderita mengalami katarak, penglihatannya menjadi buram dan mudah silau serta mudah berair. Apabila terjadi hal tersebut, biasanya kita perlu memperhatikan. Mungkin semuanya ada membawa gambar yang ini, jadi coba dilihat, sangat mudah untuk mengenali katarak, ya. Bisa Anda perhatikan bahwa di bagian tengah mata, di bagian dalam itu ada bagian yang biasanya jernih atau bening, sehingga warnanya kesannya hitam. Tetapi apabila sudah muncul gejala katarak, bagian tengah itu akan menjadi berwarna keabuan atau malah putih, ya. Kalau Anda ingin membedakan apakah ini terjadi di bagian dalam atau di bagian luar dari mata, bisa kita coba dengan memperhatikannya di tempat yang gelap. Apabila bagian putih itu menjadi lebih lebar, kemungkinan bagian putih itu terdapat di dalam mata, karena refleks mata pada saat kondisi sedang berada di tempat gelap itu biasanya melebar. Jadi kalau putihnya itu kelihatan lebih lebar atau lebih besar daripada sebelumnya di tempat yang terang, kemungkinan itu adalah kekeruhan di bagian tengah mata atau katarak. Nah, untuk katarak apabila datang lebih awal, biasanya kita melihat apakah penderita sudah mengalami gangguan penglihatan atau belum. Jika belum, biasanya untuk mencegah bagian yang putih itu menjadi lebih cepat menjadi putih, kita usahakan menggunakan tetes mata dan menyarankan vitamin atau makanan yang bergizi untuk penderita. Tetapi apabila penderita sudah mengalami gangguan penglihatan, tentunya kita usahakan supaya bisa dibantu. Bisa dengan kacamata, atau kalau tidak bisa dibantu dengan penggunaan kacamata dan penglihatan itu sangat buram sehingga mengganggu aktivitas penderita, maka kita akan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan operasi pada katarak tersebut. Operasi katarak biasanya kita lakukan untuk membersihkan lensa mata yang sudah mengalami kekeruhan. Lensa yang mengalami kekeruhan ini sudah tidak bisa dipakai untuk memfokuskan sinar oleh mata kita, sehingga perlu diganti dengan lensa yang jernih. Lensa itu adalah lensa buatan yang akan ditanam sebagai pengganti lensa yang sudah dibersihkan. Kemudian kita juga perlu mengenali adanya penyakit glaukoma. Penyakit glaukoma adalah penyakit yang sering menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Apabila saraf mata sudah mengalami kerusakan, sampai saat ini
kami belum menemukan obat yang bisa membantu menyembuhkan kerusakan yang sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat diharapkan untuk mengenali gejala itu lebih awal sehingga bisa membantu mencegah penderita datang pada kondisi yang sudah terlambat atau parah. Nah, bagaimana jenis glaukoma ini untuk dikenali? Karena ada beberapa macam, gejalanya juga berbeda. Sehingga mungkin untuk yang perlu diwaspadai adalah gejala penglihatan yang buram, kemudian semakin menyempit, dan kadang atau sering kali disertai dengan nyeri pada bola mata hingga nyeri kepala. Apabila nyerinya sangat hebat, bisa menimbulkan penderita merasa mual sampai muntah. Apabila terjadi seperti itu, segera diperiksa supaya kita bisa mengatasi sejak awal. Pada pengobatan yang awal, biasanya kita mampu mengobati dengan menurunkan tekanan bola mata dengan menggunakan obat-obatan, tetes, ataupun obat minum, ataupun cairan infus. Tetapi bila kita menginginkan pengobatan itu lebih cepat menurunkan tekanan bola mata, dan tekanan bola mata yang diinginkan turun itu besar, kita kadangkala perlu membantu atau merencanakan tindakan yang lain. Ada tindakan laser untuk glaukoma ataupun tindakan operasi yang membantu untuk mencegah kerusakan saraf mata yang belum terjadi. Mungkin dilanjutkan pada nomor ketiga, itu adalah kelainan refraksi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa gejalanya penglihatan buram, mata menjadi mudah lelah. Nah, apabila terjadi seperti itu dan diperiksa ternyata memerlukan bantuan kacamata untuk mengkoreksi, biasanya kita sarankan penggunaan kacamata baik minus, plus, ataupun silinder. Untuk yang kurang menyukai penggunaan kacamata, saat ini ada beberapa cara untuk mengganti alat koreksi tersebut, antara lain dengan penggunaan lensa kontak. Lensa kontak bisa digunakan, ada yang bentuknya lembut atau soft contact lens, Anda bisa menemukan di optik. Tetapi apabila dokter menganggap memerlukan terapi dengan yang lain, bisa kontak lens itu berupa yang kaku atau keras, atau hard contact lens. Kemudian ada juga saat ini teknologi yang membuat kontak lens itu membentuk lapisan mata depan kornea itu, sehingga bila digunakan pada malam hari, Anda tidak perlu menggunakan bantuan kacamata atau kontak lens pada pagi hari sampai sore hari. Itu disebut dengan ortokeratologi. Sampai saat ini ada juga terapi yang diperkenalkan dengan penggunaan laser atau LASIK. Kelainan yang lain adalah kelainan pada saraf mata yang bisa muncul karena penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis atau tekanan darah tinggi. Tetapi sampai saat ini ada dikenali penyakit pada saraf mata yang muncul karena usia tua. Jadi itu perlu segera diperiksakan supaya tidak terlambat dan mengakibatkan gangguan pada saraf mata. Penyakit lain yang kita temukan yang sering terjadi menyebabkan gangguan penglihatan juga disebabkan oleh tumor pada mata. Untuk yang paling ringan yang bisa menyebabkan gangguan, kita menemukan tumor jinak berupa tumbuh daging atau pterygium. Apabila kondisi yang Anda lihat pada gambar itu yang nomor 5 ya, ada tumbuh daging seperti itu sampai tumbuhnya jauh ke dalam sehingga menimbulkan gangguan di bola mata, tentunya hal itu berbahaya untuk penglihatan, sehingga perlu segera diperiksakan untuk diobati atau dibersihkan. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih atas kesempatan ini. Yang selanjutnya rekan saya Putu Puspita akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana cara pengobatan. Terima kasih. Saya Putu Puspita, saya staf perawat di Klinik Mata RSD Mangusada.
Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan cara penggunaan obat mata yang tepat. Apabila Bapak Ibu mempunyai keluhan pada mata seperti mata merah, kemudian berair, gatal, salah satu solusinya adalah pemberian tetes mata atau salep mata. Obat tetes mata tersebut banyak jenisnya, yang dibedakan menjadi dua. Di mana obat-obat tersebut ada yang Bapak Ibu bisa beli secara bebas di apotek dan ada juga obat-obat yang tidak bisa Bapak Ibu beli secara bebas atau dengan menggunakan resep dokter. Obat-obat yang bisa Bapak Ibu beli secara bebas di apotek misalnya obat-obat yang berfungsi untuk menjaga kelembaban mata. Misalnya Bapak Ibu mempunyai keluhan mata seperti mata berair, iritasi ringan. Apabila Bapak Ibu mengalami gangguan mata yang lebih berat, infeksi pada mata, penyakit mata kronis, obat-obat tersebut tidak bisa Bapak Ibu beli secara bebas, namun obat-obat tersebut harus Bapak Ibu gunakan dengan menggunakan resep dokter untuk menghindari komplikasi yang tidak kita inginkan. Ada beberapa jenis obat mata tersebut dibedakan berdasarkan kandungannya. Yang pertama itu adalah obat tetes air mata buatan. Obat ini fungsinya adalah untuk menjaga kelembaban mata, untuk mengobati mata kering, iritasi ringan pada mata. Kemudian yang kedua adalah obat untuk anti alergi. Misalnya Bapak Ibu bisa gunakan untuk mata gatal, kemudian alergi debu atau alergi bulu binatang. Kemudian yang ketiga adalah obat untuk mata merah, kemudian yang keempat adalah obat tetes antibakteri, kemudian ada juga obat tetes untuk menurunkan tekanan bola mata. Biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan penyakit glaukoma. Ada beberapa hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu memberikan tetes mata atau salep mata. Yang pertama, perlu Bapak Ibu ketahui, yang pertama itu adalah Bapak Ibu selalu mengecek kemasan di dalam obat tersebut. Sebelum memakai obat, Ibu lihat dulu kedaluarsanya, lihat di labelnya apakah obat tersebut masih layak dipakai atau tidak. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan. Pastikan sebelum Bapak Ibu menggunakan tetes mata atau salep tangan, Bapak Ibu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, atau juga Bapak Ibu bisa gunakan hand sanitizer untuk mencegah infeksi kuman masuk ke dalam bola mata. Kemudian yang ketiga, lepaskan lensa kontak atau kontak lens apabila Bapak Ibu meneteskan obat. Tetapi ada beberapa obat-obat yang perlu kontak lens tersebut tidak Ibu lepas. Misalnya obat-obat yang berfungsi untuk menjaga kelembaban bola mata, itu kontak lensnya boleh tidak dilepas. Tetapi untuk mata-mata infeksi, kontak lensnya harus dilepas dulu. Kemudian yang keempat, pastikan dulu mata mana yang mau Bapak Ibu teteskan, apakah mata kiri atau mata kanan. Lihat sesuai dengan instruksi atau dosis obat yang akan Ibu gunakan. Kemudian selanjutnya adalah posisi atau cara meneteskan obat tersebut. Ada dua cara, Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara berbaring, atau bisa juga Bapak Ibu lakukan dengan cara duduk dengan posisi kepala mendongak. Bapak Ibu bisa pilih sendiri yang mana rasanya posisi tersebut Ibu rasa lebih nyaman. Kemudian Bapak Ibu lihat ke atas, buka mata lebar-lebar, tarik kelopak mata bagian bawah sehingga membentuk suatu kantong seperti ini. Tarik bagian bawahnya sehingga membentuk sebuah kantong. Tujuan kantongnya di sini adalah agar Bapak Ibu lebih mudah untuk meneteskan obat tersebut dan obat tersebut tidak keluar. Setelah obat itu tersebut diteteskan, kemudian tutup mata, jangan berkedip. Tunggu sampai 2-3 menit sampai obat tersebut terserap dengan baik. Tidak semua obat yang Ibu teteskan itu, ada beberapa obat yang
rasanya agak pahit di tenggorokan, Ibu bisa tekan di ujung sini. Di sudut bola mata bagian tengah itu ada kantong saluran air mata, di situ Ibu bisa tekan di sana supaya obat tersebut tidak masuk ke dalam rongga hidung. Tunggu setelah sampai 2-3 menit obat tersebut terserap dengan baik, dan apabila ada sisa obat yang keluar, Ibu bisa bersihkan dengan menggunakan tisu. Setelah itu, setelah semua obat diteteskan, sudah dibersihkan dengan tisu, langkah selanjutnya adalah mencuci tangan. Ingat, pastikan sebelum Bapak Ibu meneteskan tetes obat dan setelah Bapak Ibu meneteskan tetes obat tersebut, ingat selalu mencuci tangan. Pada kesempatan kali ini, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. World Sight Day 2020, Hope Inside.